Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, saudara-saudara dan para ibu yang kami hormati, kita awali hukum pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu bismillahirrahmanirrahim. Wa alaysa lil insani illa ma syaa. Pertama dan utama kita dirinya bersyukur kepada Allah Ta'ala pagi hari ini kita bisa bertatap muka. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Arab muwajah, adu wajah. Bahasa Indonesia apa? Bisnis. Semoga pertemuan pagi hari ini punya manfaat bagi kita semua dalam beragama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan cerita Muslim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu al-ladzi. Sekedar saja menganggo alat itu gramatikanya sesuai dengan aturan. Orang nganggo alat itu tak beraturan, tidak menurut. Karena setiap ada isim ma'rifat ketemu kata kerja itu di kata sambung, namanya isim mausul. Sekedar tahu saja ketika orang alhamdulillah nahmadu boleh, bahasa saja tidak bisa. Jadi bahasa itu kalau keliru tidak bisa. Termasuk kita baca Quran kalau keliru tidak bisa. Maka jangan takut membaca Al-Quran. Jadi kita akan membaca aku rumus tangganya, rumus berapa apa? Karena tangganya orang kudek, nggak kudek ya rumus. Dan selanjutnya pagi hari ini kami ingin mengambil tema yang mudah-mudah saja, yang aktual atau selalu up to date di masyarakat kita, yaitu apa? Very ini apa? Pro kontra tentang tahlilan dan solusinya. Nah, ini benar apa up to date masalah pro kontra dan tahlilan dan solusinya. Di masyarakat kita kadang tahlil itu dikaitkan dengan kematian, sehingga seseorang akan bertahlil kalau keluarganya ada yang mati. Karena saya anak sepatu orang mati harus tahlil. Untuk itu lagi tahlil itu adalah bacaan utama dalam bahasa Arab disebut kalimat thayyibah, kata yang bersih, yang suci, yang indah, disebut tahlil. Pokok permasalahan yang terjadi sehingga terjadi perbedaan pendapat itu karena satu, masalah pengiriman pahala. Juga di satu sisi tidak boleh mengirim pahala, yang kedua mengirimkan pahala. Yang kedua yaitu tidak pernah dikerjakan Nabi tidak pernah mengerjakan, sehingga
membolehkan, ada yang tidak. Kalau itu disebut yang ketiga, kalau disebut itu ibadah, tata cara ibadah. Jadi kalau dianggap itu tradisi atau budaya, ya ora apa-apa. Kalau dianggap ibadah, ibadah adalah suatu kegiatan yang menggunakan ketentuan syarat-syarat tertentu, aturan tertentu, itu namanya ibadah. Tapi kalau tidak diatur, moco sama moco ya apa-apa. Ini yang mesti. Baiklah, masalah pahala sampai atau tidak, ini sejak zaman dulu Imam Syafi'i sudah berbeda dengan yang lain, yaitu merujuk pada ayat wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia hanya akan mendapatkan apa yang telah dikerjakan, dilakukan. Laisa illa, nah menurut ahli bahasa itu disebut qasr. Qasr itu kata yang mengkhususkan. Manusia hanya akan mendapat, hanya itu kan berarti yang lain tidak, hanya akan mendapat pahala dari apa yang ia kerjakan. Kalau tidak dikerjakan berarti tidak. Maka dengan dasar ayat ini muncul Imam Syafi'i sendiri mengatakan la yasilu sawabu qiraatil Qur'an ilal mayyit. Pahala bacaan Quran itu tidak bisa sampai pada mayat. Imam Syafi'i. Tapi murid-muridnya dok ngelah dia. Ngelah apa? Mencari rekayasa. Nah, seorang dokter mau praktek seperti itu. Ngelah bisa sampai kalau pakai ilah kabrotin, pakai akobar, ba'usil, sawadama, koran. Ya Allah, terimalah dan sampaikan apa yang kamu bacanya kepada ini masalahnya seperti itu. Ini yang kedua. Yang ketiga itu yang agak merepotkan cara berpikir, yaitu Nabi dikirimi pahala. Kan mesti ila kadrotin Nabi Mustafa. Maka perintah Allah bukan itu. Perintah Allah dalam surat Al-Ahzab dikatakan ya apa? Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya bersolawat. Solawat Allah dengan malaikat itu, Allah selalu memberi rahmat atau solawat. Kalau malaikat memintakan rahmat kepada Allah, termasuk kita disuruh solawat itu memintakan tambahan rahmat. Jadi Allah tidak merahmati Nabi, tapi agar selalu kita tambah karena beliau berjasa mengentaskan kita dari keyakinan yang keliru. Itulah masalah yang jadi underane sehingga berbeda pendapat antara satu dengan yang lain. Jadi seandainya kita berdoa seperti berdoa khotbah berdoa maghfirullah, kan tidak ada masalah, tidak ada yang menandakan. Itu sudah berdoa pada orang mati. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Tidak ada masalah, tidak ada perbedaan sedikit pun antara kelompok ini dan kelompok ini. Semuanya setuju, mutlak alaih, sepakat. Ini masalah yang harus dipahami. Tentang pahala, ada ayat khusus yang mengatakan wala taziru wa ziratu wizra ukhra.
disebutkan sampai 5 kali, 7 kali dalam Al-Quran. 1 surat Al-An'am yaitu 164, di sana wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang yang punya dosa, punya kesalahan tidak bisa mengambil alih, nanggung jawab, nanggung dosanya orang lain. Nanti kita walaupun dengan dijauhi pakaian, pengirim sembako di kampung, umpama ini termasuk pakaian Pak Anies. Betul berarti ya. Itu kalau diwes nak dosa tak tanggung, tidak bisa. Kalau itu sudah suatu dosa kesalahan, maka dikatakan bahwa itu wajibatu wajibah dalam Al-Quran 164, Isra ayat 17, kemudian Maidah ayat 18, Az-Zumar ayat 7, An-Najm ayat 38. Lagi rasulnya menarik ngaji ketika buka siapa ditembak saya masukkan buka saya atau buka saya orang saya langsung tembak saya bisa. Selanjutnya ini masalah pengiriman pahala tidak bisa. Kemudian yang lebih unik lagi, sekali lagi kepada Nabi cukup sholawat. Apakah orang Islam tidak sholawat? Pasti, karena setiap sholat pasti ada kewajiban baca sholawat. Yang kadang-kadang terjadi kemudian debatnya kusir. Dikatakan kita itu ambil dalil rusak seperti. Padahal kita setiap habis sholat mesti tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa la. Biasanya orang debat nak bersalah nekat mulai kesak sana kiri. Oh pas itu ambil dalil umpama saja, biasanya itu dengan merasa kaget. Itu adalah namanya debat kusir. Sampai-sampai seandainya itu ditambah lagi menakutkan orang tua kan, besok anakmu neng Muhammadiyah pada mati orang ini itu nggak kalau saya kata orang itu kan juga akhirnya ada kok sekolah ini Muhammadiyah kalau besok mati takut di pondok kayak putih itu kan marah, itulah namanya debat kusir. Jadi sekali lagi kita bagi orang yang berilmu tidak perlu takut, karena yaitu dasarnya kita sudah istilah Pak Gaya itu PD itu apa? Kan itu SPD. Percaya diri sesuai dengan cara kita mengamalkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masalah yang kontra, karena pahala tidak bisa sampai kepada si mayit. Selanjutnya ada lagi yang menjadi masalah itu, tahlil itu ibadah atau tidak? Ibadah atau tidak? Kalau tidak, maka pakai aturan yang demikian rupa. Ada yang tidak, karena ada aturan wudhu dulu, dan ibadah itu belum tentu wudhu dulu. Puasa itu tidak harus wudhu dulu, jadi ibadah itu belum mesti pakai aturan tertentu dengan syarat tertentu. Dan di sana itu biasanya dimulai dengan ini Fatihah, sampai ada yang pakai surat Yasin, ada yang tidak. Itu karena kesalahpahaman memahami hadis. Ada hadis yang mengatakan, ini yang harus dipahami, bagi kita tahlil itu ketika orang akan mati. Kalau sudah mati berarti sudah kena DO.
itu apa? Nah kalau mulai terus terjadi warsonya wes dari malam tahun baru itu namanya terjadi warso. Jadi sebetulnya mengajari orang kita di dalam itu ketika akan mati, karena dasarnya kata Nabi laqinu mau takum la ilaha illallah. Riwayat Muslim, ajarilah, tuntutlah orang yang akan mati di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Karena ada sambungannya, fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Karena orang yang akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka ada jannah, masuk surga. Iya, siapa itu jawab berarti oke, nak ilmu masuk la ilaha illallah masuk surga. Kalau rasa sholat, rasa mau la ilaha illallah, itu namanya debat usir. Maksudnya mengharapati sisa mencapai la ilaha illallah. Itu dan itu sebagai syarat mutlak seorang itu masuk Islam itu harus la ilaha illallah. Dan ternyata la ilaha illallah itu bisa menghapuskan dosa masa lalu. Dengan jadi orang kafir masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, langsung dosa yang lalu hilang semua. Membuka lembaran baru. Ini kira-kira ucapan. Maka jangan menjadikan ucapan. Kita sering dikatakan mengucapkan selama Natal, berapa sebenarnya nantinya. Padahal kita dinilai itu dari ucapannya. Tidak ada orang Islam kalau masuk Islam, tapi ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ucapan apa? Perbuatan, ucapan. Dengan contoh lagi, Arab ngalalke istrinya cukup ini kopi itu pulau tapi karena ucapan nyatanya, tapi dampaknya luar biasa. Ngalalke segala cara apa saja boleh maksudnya. Jadi cara apa saja boleh gara-gara mobil itu. Wahai Mas Dayas, kamu gagal dengan anak istri anak saya, bukan istri saya, anak saya wanita bernama siapa? Umpama saja dengan mas kawin dan salah, terus cek pulau tambi, merasa ditambi belakangnya. Saya katakan anak saya cukup kata pulau tambi, biasa pulau tambi walaupun karena kita sudah menyampaikan pulau tambi. Tapi jadinya tiru, udah kikir. Itu hanya orang yang ngerti bahasa Arab. Jadi saya terima itu sudah cukup. Ini contoh. Jadi ucapan nanti dampaknya sangat berat. Yang tidak dalam pentingnya keparahannya sehingga kita melaku, kita mempinta kompli. Seakan-akan mau mati wis dipastikan masuk neraka. Dipastikan masuk neraka, maka muncul namanya bidah. Di konsep laporan bidah itu menganggap konsep mati masuk neraka, maka ditebus. Bidah itu tebusan. Padahal kita sudah meluruskan bahasa dari saudara kita yang beragama Nasrani bahwa dosa tidak bisa ditebus. Kan mereka menganggap bahwa dengan keyakinan percaya kepada Yesus anak Tuhan dikorbankan untuk menebus dosa manusia itu langsung masuk surga. Ternyata manusia tiru-tiru memulai nebus dengan jagung kata Pak Abdul. Kemarin itu ada tokoh ketua itu masih penduduk tidak percaya anak masuk surga, ditebus nganggo bacaan surat Ikhlas 100.000. Nah zaman dia sejarah kita itu mau reformasi tapi berkembang karena dosanya tambah ada, maka ditebus dengan 100.000. Nah sing anaknya keluar dari mana dihitung tenan
nama Pak Bro pokoknya tidak usah penting jadi apa yang berambung 100 euro. Dan itu disebut tidak kubro, tebusan besar-besaran. Padahal terhadap contohnya ayat tentang tebusan orang kafir yang mati dalam keadaan kafir seandainya punya harta emas sepenuh bumi untuk menebus tidak diterima. Kenapa tidak? Allah tidak butuh bagaimana? Allah itu jadi siapa? Rasulullah jadi hakim. Ada manusia kan butuh nanti ada apa? Permohonan kasasi tidak diterima karena dia butuh uang. Ada yang memberi uang tidak diterima, yang uang aja tidak kasasinya. Ini contoh saja. Karena manusia. Nah, Allah di akhirat tidak akan ada orang yang bisa nebus. Sehingga kata-kata tidak kubro itu amat sangat patah dipandang dari sudut agama. Kenapa? Ini Gus Behat juga gitu. Tidak mau mengikuti tidak-bidakan. Tapi nak saya dengan cucu saya malah memidai. Jadi ini tidak. Itu karena tadi boleh orang tua nyuruh putunya bermidai boleh, tapi jangan dianggap tidak kubro. Dibacakan surat Ikhlas sampai 100.000. Ini muncul di tengah-tengah masyarakat kita yang aneh, justru malah tokoh agama malah diletakkan ironis seperti ini. Memakai aspek mengibadai apa dan contoh bangsa daerah lewat matinya dianggap diponis masuk neraka. Tapi Islam lah buktinya ditebus. Wong sing ditebus harus diponis. Yang bisa ditebus itu yang sudah diponis, yang belum diponis tidak bisa ditebus. Nah inilah yang harus ini bukan debat kusir, jadi logika harus berjalan. Terus kalau ingin dengan disunat, itu rasa pesen dalam aku ini ditebus. Cukup simpel menurut aturan Nabi, yaitu disolati, wes cukup disolati, karena itulah yang legal, yang resmi dicobakan oleh Nabi. Dan bacaan yang lain seperti tahlilan itu adalah ilegal, tidak resmi, hanya hasil rekayasa orang-orang yang berilmu. Kemudian bagaimana sejarah agar wong nak mati neng jowo susah orang berkumpul tapi ke judi. Misalkan gitu, bina kematian orang datang untuk menghibur, takziah saja menghibur. Tapi gendong petang oleh karena takut nanti diganggu oleh orang-orang yang sedang kondisi pikirannya itu kosong karena ditinggal mati oleh yang disayang atau anaknya atau saudaranya. Itu menjadi kosong, maka datanglah setan atau iblis atau jin. Agar mereka tidak tergoda, maka didatangkan orang masa tahu dia melek-melek juga nama setan teko, nama jin teko. Maka terus gendong tamulah ke kopi saya kurang, gendong tamulah berarti dolanan saya. Kalau mari kita mulai, yaitu jenenge paten-patenan. Paten-patenan mudah. Tahu ya kan di sini masih jadi Pak. Jadi mudah. Jadi urusan negara Jerman kalau matian ini sudah belajar saya para berbicara kakek anak itu mati. Dulu-dulu jadi kan itu sejarah ada melakukan tembak ngurungi dosa, jadi dia maca bacaan-bacaan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka namanya zikir. Zikir yang paling utama abdul zikri la ilaha illallah.
Istilah doa itu zikir yang paling tinggi nilainya. Doa yang paling tinggi nilainya adalah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dengan untuk Alhamdulillah cukup. Tapi terus muncul doa-doa yang lain disebut doa kafaratul majlis. Pada rapat dinas, biasa kafaratul majlis. Nah, rapat majlis ekonomi, majelis apa itu pendidikan, majelis rapat, tapi ini rapatnya rapat dinas. Tapi karena kulino akhirnya diakhiri dan doa majelis itu ketika kita sudah berdiri, ini harus tahu tempatnya. Doa rapat majelis itu ketika berdiri, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kan ketika berdiri, tapi biasanya dibaca dulu baru kita berdiri. Itu dulu Pak Sugeng mau selesai lagi. Ya Pak. Hukum ada Pak Sugeng harus segera ketemu. Itu harus dipahami sekali lagi. Jika jangan ikut-ikutan ikut bijak-bijakan. Nah, bagaimana ini dasar mereka yang pro, yang pro ini yang kontra. Kita setuju adanya pengiriman barang. Yang pro, yang setuju, yang melakukan sumbernya dasarnya itu satu surat Al-Qasr ayat 10. Karena orang mendoakan itu berarti kirim barang, sehingga dosanya ditutupi karena dimintakan ampun. Yaitu berbunyi Innal ladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, orang yang datang kemudian dan langsung surek itu selalu berdoa untuk orang-orang yang telah mendahului, sabaquna, yang telah mendahului mimbati, yaitu ya Allah ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman. Dengan kata iman ini adalah ada kata kunci bahwa yang boleh dimintakan ampun orang ada orang yang seiman. Orang tidak seiman tidak boleh. Umum boleh tapi tidak sampai, bahkan dilarang. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 112, 13 yang berbunyi makana lin nabi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak ada hak, nah, cara bahasanya tidak pantas nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada orang-orang musyrik, sekalipun itu keluarganya, kerabatnya, uli qurba kerabatnya. Jadi dengan dasar ini kita tidak perlu sewot atau tidak perlu bingung atau baper sekarang kalau keluarga salah satu keluarga kita ada yang berbeda agama, namun tidak perlu dimusuhi, biasa saja. Jadi toleransi di sini membiarkan memberi kesempatan saudara yang tidak seagama menjalankan agamanya, itu namanya toleransi. Bukan ikut, kalau ikut bukan tidak toleransi lagi. Ikut di dalamnya itu sudah ikut misa itu apa? Misa itu apa? Nasi apa? Bagian. Nah, saya minta sekali, saya minta rasa itu boleh itu bisa. Yang boleh bukan bisa tapi bisa.
istirahat itu enak ya. Jadi itulah contoh kita tidak boleh seperti yang dilakukan oleh salah satu saudara kita, alasannya ingin dakwah di gereja. Saya ingin benar gereja ada peringatan masuk surat Maryam. Jadi bisa ngomongnya dia Islam itu sudah murtad. Dibacakan surat Maryam ayat 16 sampai 38 di antaranya Fantaqadat min ahli makanan syarqiyah Fantaqadat min dunihi hijaba Wa arsalna ilaihim ruhana Fatamasalalaha Kasalam sawiyah. Ketika itu Maryam model COVID apa? Misalkan ada kamu dengan apa? Isoman melakukan isoman ke timur jauh, lalu membuat rumah-rumah kecil antara segi kemah menjauhi kunjungan masyarakat. Maka ketika itu datang mereka sipil dengan bentuk manusia. Dulu itu ada manusia terus isoman kok jadi panas kok kaget. Terus a'udzu birrahmanin minka in kunta taqiya. Aku berdoa kepada Allah yang Maha Pengasih dari godaanmu, pikiran bodoh. Itulah orang yang bersih, wanita itu kalau bersih didatangi cowok merasa takut. Sekalipun dapat orang yang takwa. Jibril kok tanggapannya reaksinya ini langsung qala innama ana rasul rabbi. Aku utusannya Tuhanmu supaya ngabari nak kowe bakal duwe anak. Bagaimana? Untuk ngabari nak duwe anak. Nah cara perawat ini senang bener. Kira-kira 3 kali kowe bakal duwe anak. Paket anak yang mulai bagaimana saya bisa punya anak? Singgulan terus wong merah tahu kemana? Nah, sehingga kalau bisa merah. Nah, itu sih soal. Nah itu maka bahasanya singgulan itu bukan berarti sudah singgulan, mestinya nyenggol segala-galanya. Walau aku bagian dan aku bukan wanita nakal. Nah, satu saya itu dibacakan dalam peringatan hari Natal. Saya dulu YouTube sampai sejauh itu. Padahal kita tidak pernah nyampuri agama mereka. Mereka sudah sejauh itu. Itu karena diberi kesempatan oleh kita sendiri Islam yang diberi kesempatan. Dengan dia masuk ke gereja, dia terus menghalalkan aku gunakan ayat apa kitab suci mereka untuk dakwah. Maka itulah yang digunakan disampaikan bahwa semua agama sama di sini letaknya. Ternyata dampaknya sangat parah gara-gara dikatakan semua agama sama. Kiai tokoh ditekan yang gereja pidato saya perdana gereja mengambil Quran digunakan untuk apa? Untuk mempertegas atau menarik orang Islam bahwa agama itu sama. Jadi permasalahan sekali yang kontras dan kami sampaikan sekarang yang pro tadi sudah. Kemudian hadisnya ini hadis tentang haji sebetulnya sejarahnya. Ada seseorang namanya Subrama dan wanita Juhaina bahwa ketika di masjid di Masjidil Haram itu Nabi sedang diikuti namanya Fadl bin Ibnu Abbas melihat ada seorang wanita dari Kos'an dan kemudian yang mengikuti Nabi tadi Alina terus ini mengawali lagu itu nyapa betul cantik
Wong wedok yang padha wae. Padha terus sampo mengikuti Nabi terus. Terus kemudian ditanya oleh reaksi Nabi, raine Fadl tidak matanya aja orang itu moto hijau. Jadi zaman dia bersama orang moto senjata Nabi ada itu nih Masjidil Haram. Jadi orang saya kita orang moto apa ini moto penajam. Jadi zaman dia bersama Nabi orang marah kayaknya di lagi ibadah matanya kemudian dikatakan lalu Nabi memalingkan tadi sudah dan kemudian ditanya wanita tetap ya Rasulullah inna faridatallah ala ibadi fil hajj adrokat abi syaitan Rasul kewajiban haji itu jadi wis memenuhi syarat dari bapakku tapi bapakku wis raiso numpak kendaraan sudah capek bapaknya sudah sakit-sakitan tidak bisa bagaimana apakah perlu saya hajikan ini yang disebut haji ganda atau haji amanah di dengan di wong tua atau sedekah juga dong kesuwen besok anak itu beri kewajiban untuk menjalankan haji karena sudah datang. Dan bagaimana kalau anaknya juga sudah tua? Jadi kan anak itu rupanya mas pada tuanya. Ya akhirnya yaitu kewajiban itu sebetulnya harus ke sana, tapi karena kondisinya maka dititipkan orang yang sudah haji, maka ya harus kamu kerjakan karena itu namanya utang kepada Allah. Bagaimana kalau orang tua itu utang kepada Pak Bakir, Pak Saudara, ini Pak Saudara ya kalau mana utang kalau Gusti, itu sejarah haji badal apa? Haji badal cuma namanya haji amanah. Amanah apa amanah? Soalnya amanah saya wis rapayu diganti dengan hukuman rumah. Ya, haji amanah wis rapayu wis diganti haji umat. Itu sejarah yang pertama. Yang kedua ada lagi seberapa Nabi pas haji ada orang labbaik Allahumma hajjan an Subrama. Kita kok Subrama bisa kok niku sederek kula. Rumien dan kaya sebule kena Covid mutus itu berangkat. Mila terus kula. Lah kok sekali terus dene aku dikasih sih. Jadi orang makiri itu apa tadi menjalankan haji untuk keluarga itu harus sudah haji. Yang belum haji tidak bisa. Maka akhirnya boleh uang. Nah, terus pengarang pinter. Nah, ini kan hanya apa perintah dari Nabi tadi. Pengarang pinter. Gawe petugas yang kira bisa mengumpulkan uang jenjol. Tadi haji apa tadi? Haji amanah atau haji yang menghajikan orang yang telah mati. Buat untuk mati kurang uang siji untuk 10. Pada satu haji, nah tidak dilakukan itu 10 juta sampai 12 juta. Tidak boleh kurang-kurang. Sakit di mana orang tidak boleh orang kotor. Di mana-mana ada penyelewengan di mana-mana. Sampai ibadah haji atas ini penyelewengan. Bahkan menurut orang-orang Madura itu membuat aturan kelompok, membuat apa namanya CP cium, PT atau CP cium. Kalau ada orang tawaf di dekat ini cium.
Nah salah paham dikira itu wong LGBT. Padahal maksudnya menawarkan jasa untuk bisa mencium kaca aswad. Nah wis nunggu tenang, namanya jangan diperes minimal 100 rial sak ciuman. Nah beberapa ciuman ini harus dipahami. Maka dari itu sering saya sampaikan ketika bimbingan itu cium itu tidak wajib, sunnah. Sampai Umar pernah mengatakan Hajar Aswad, seandainya saya tidak melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Nabi mencium, maka saya tidak sudi mencium. Maka para ulama berfatwa bahwa yang disunahkan mencium Hajar Aswad itu hanya laki-laki. Ini harus dipahami, tidak usah wanita ikut mencium, apalagi dosa-dosaan wanita. Sampai saya katakan supaya berbahan rata-rata wanita pulang dari wajib terus di sudah mencium Hajar Aswad, padahal tidak diadu juga wanita. Ada yang lebih parah lagi, pamangan serta wajib jubule mencium Hajar Aswad menunjukkan atas dan terus empuk kayak susu. Ini kan kurang ajar tadi. Lu kaji kok malah saya bisa lagi empuk kayak susu. Kurang ajar tapi terlalu kuat tetap ya. Ini cara. Ini dengan rasa terus mulai ketika sampai kosong mulai kosong ayam mungkin terus dibatal karena ingin mencium Hajar Aswad. Tidak usah begitu. Ini namanya berlebihan. Sering kalau kaji itu mulai bercerita saya aneh-aneh. Itu sehingga kalau kaji berarti kalau dia jadi jatuh uang, orang jatuh uang. Pada itu kesalahan. Ketika ada orang sedang sholat kita lewat kebanyakan sini karena pas di depan orang jatuh. Asalnya dari keneta, tapi karena pas harapan ya jatuh dianggap terus setannya mengganggu. Ini harus dipahami bahwa tidak boleh melewati sampai di tanah air pun tidak boleh melewati di depan orang yang sedang sholat. Tapi namanya sedikit apa-apa. Maka orang yang datang akan pulang dulu itu lihat soalnya berbeda di depan karena orang sudah selesai semua. Nah di belakang kadang-kadang masih belum selesai. Tapi kalau melewati antara jarak antara orang-orang sebenarnya tidak apa-apa. Jadi itulah bapak-bapak tentang yang pro tadi dasarnya hadis Nabi tadi bahwa ada orang yang haji ternyata memperhatikan dari orang tuanya tidak mampu lagi sehingga dikatakan itu sebagai wujud pengiriman pahala. Bukan pada itu menggantikan, bukan daripada menggantikan kewajiban untuk haji dan puasa itu boleh, tapi sholat tidak boleh. Dengan orang tuanya atau saudaranya yang ada sholat nanti relaksasi karena sakit, terus ya seperti dibiayai tidak boleh. Saya pernah dites kalau di musola kasur. Jadi pemasaran sebetulnya mereka sama dapat. Nah, apa dengan pernah mau lembaga sholat itu dibiayai kata saya yang betul dan dapat nengkapun dari biayai hingga ada sholat dibiayai. Jadi sholat itu ditinggal pada dibiayai. Ya wes itu urusannya dia dengan Allah. Kalau Allah mengampuni dia ampuni, kalau tidak ya nanti mungkin ada kompensasi yang lain. Ya Allah Maha Pengasih lagi Maha Jangan punya suudzon atau perasaan negatif kepada Allah, termasuk tidak itu perasaan negatif. Tidak itu termasuk suudzon. Maka kita jangan sampai ikut-ikut. Tidak itu hanya kalau jangan pas bunuh orang tidak sengaja. Itu tidak itu 100 unta satu nyawa kalau sesama muslim.
tidak sengaja, karena sengaja jaminannya melangkah sungguh-sungguh. Maka kita tidak boleh membunuh walaupun sakit hatinya seperti apa, tidak boleh. Selanjutnya ini masalah yang apa tadi, yang pro, dasarnya jelas. Namun demikian, karena kita sudah mengambil yang apa tadi, kontranya kan tidak boleh mirip pada Nabi tidak mengerjakan. Ini harus tidak bisa salah lagi, tidak perlu. Tapi kalau jangan kebetulan di kampung dianggap orang yang paling, nanti aku mau memimpin nanti, ya baca saja Al-Fatihah, merasa dikirim. Karena ini kan kontra, tidak boleh mirip pada Al-Fatihah, terus Wallahu a'lam seterusnya. Tidak perlu, tidak perlu doa. Ini saya pernah mendengar teman kita sendiri doanya. Apa yang sudah dialamatkan, bikin juga ke keluarga 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Ketika berdoa tidak usah disebut lagi, sebab Tuhan sudah tahu bahwa doa ini untuk mengenakan ampun orang yang dicatat di lembaran itu, misalkan soal tempat polio, di morokwane itu, wah tembak dua mati tekan Nabi Adam dapat sampai terakhir. Malah Fatihah 1 tapi untuk mulai Nabi Adam sampai akhir zaman, min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Itu kan luar biasa sekali. Fatihah 1 ganjarannya untuk semua orang Islam sejak zaman Nabi Adam sampai luar biasa. Itulah namanya berlebihan. Maka kami harapkan solusinya yaitu pada Fatihah, terus surat Ikhlas dan sebagainya. Tidak perlu urut. Kalau urut berarti katakan tertentu. Nah, dengan lihat saya mimpin dari kampung, usaha buat masak masih ada buat tidak apa-apa. Itu doanya, yaitu orang berlalu bertamu itu saja seperti doa di dalam kematian. Itu namanya membuat kampungnya yang biasa seperti itu tidak menjadi kecewa. Kita dan dulu kami kampung harus sering moto manakib. Saya baca tidak jelaskan manakib itu kalau adanya ahli baca komik nomor sosro 1 pinten. Pernah baca tadi tahu tak? Itu kan orang yang berbuat hebat. Saya berkata itu gambar orang yang berbuat seperti Kebun Anigoro atau seperti apa namanya? Ketika itu kalau Maiso apa dulu ada seperti itu mati di Tunggoni Goyo Padang Pulau. Nah itu namanya Indonesia. Maka itulah cerita tentang Syekh Abdul Qadir. Ada satu cerita yang unik yang mereka sebenarnya adalah ketika Syekh Abdul Qadir sedang makan info itu bakso. Masalahnya apa? Kambing guling. Jadi ingkung. Murid ini kan menggoni, padahal murid masuk lagi kan nafsu, apa macam ini. Kalau menggoni bisa ibadunya. Lama ada murid kita kalau nilai murid anaknya diperlakukan oleh guru dengan pemimpin baru muarang bukan itu maka kira ini marah tapi nangis anakku nanti kok digawe kayak apa wicek baru sedang apa sedang baru apa kasarnya kayak asu jadi baru kan nangis. Nah, satu proses karena punya kelebihan itu ceritanya buat tenaga itu kan cerita nggak bisa ya karena besar itu orang-orang bukti nih mau pinternya minta itu waktu itu bisa foto mau masyarakat ya
laris 36 jilid. Waktu saat jilid tak berapa, kepengennya sampai 36 jilid lah dirangkum, direwani ratu. Nah itulah terus itu bahwa kita ada foto sosok. Itulah dan sekali karena terus ini ceritanya itu yang ke kanan ada, jadi rasa nangis dulu. Lihat, ya ayat kelam jajah, umi lihat, wahai balung-balung ingkung apa mau jauh, berdirilah kamu karena Allah langsung jadi cek. Jadi jabungan orang ngono pitik satu loro itu pitik di sektor dulu ini juga foto itu seperti hebat ya pada itu cerita fisik tidak ada Nabi Wera tahu jadi itu itulah cerita salah satu ada cerita yang lain dalam cerita ini itu tentang Jumatan banyak cerita dalam itu kitab Manaqib yang dikenal dengan Manaqib saya Abdul Qadir Jailani alhamdulillah saya punya Manaqib tokoh 117 orang yang punya yang seperti itu salah satu nah di dalam kitab Manaqib saya yang itu yaitu maka itu ketika kecil pas bulan Ramadan disuapi tidak mau itu kalau tidak termasuk itulah problemnya. Sekali lagi solusinya yaitu kita berdoa tanpa pakai ilah kalau doanya seperti doa mayit Allahumma firlahu warhamhu tapi hanya untuk apa tadi? Nah kalau saya ini samu untuk tetangga yang tetangganya orang sering atau tidak menganggap kita tapi dengan tidak tapi orang ada teman saya ada undangan itu jawabin kalau saya mau pulang tenang acara tapi dari acara di mana numpak bis sampai Solo Tigo jajan yang blokongan sate tapi dari menang ya yang penting belum mau jadi dalam upaya mau tidak membuat sakit jadi tentang itu nanti undang orang tekan rumah atau tapi tidak jadi masalah dengan tetangganya boleh Pak saya tuh anti rusak kalau diatai tidak rusak terus disobat ke bangsa sambangan macam awet sambangan merugi jadi dia rusak hubungan kita gara-gara barang sepele jadi masalah di dalam solusinya seperti itu atau seandainya jangan tidak diam saja atau seandainya dengan orang tersodehan caranya karena tidak tahu niatnya yang boleh berduk dan boleh pintar itu apa karena niatnya ganggu untuk apa tadi untuk nyadran atau untuk orang yang telah mati pentingnya sudah tidak Allah maka lebih baik diberikan tapi rasa ngomong dan ngomong tak pakai kucing itu jadi hadiahnya jadi seandainya pemberian itu dengan pakai kucing halal tidak dosa paham ya jadi sudah ada dengan dikirimi dekat dengan orang bersaudara karena ini niatnya sudah tidak karena Allah tapi karena mitungino karena matang pulau karena nyatu maka di usaha seperti itu ini namanya solusi selanjutnya kaitannya dengan ngendikane Gus Baha ini saudara bahwa masuk bersolat salaman tidak boleh nah orang bersolat di Habib
Ini kaitannya dengan kontak dengan makhluk bernyawa, dengan benda mati itu berbeda. Bahkan kita ngajak selama 11 berusaha lagi konsentrasi pada zikir, itu berarti kita mengganggu. Apalagi kalau saya modelnya tapi apa itu wajahnya imamnya bersalah aja. Asalnya kan apa dumon yang hampir sholat. Sholatnya dia ada imamnya bersalah. Kemudian setelah itu saya tegur banyak kita tidak tegur. Nanti diujar lebih dan anak-anak muda jangan nak imamnya bersalah dengan istiqamah itu berarti benar kebenarannya jamaah. Karena sudah dianggap memisahkan diri. Hati-hati jangan makmum setelah itu gimana tahiyat itu pendek berapa ikuti saja imam salam yang harus salam karena dasarnya apa imam itu untuk diikuti. Kalau imamnya takbirlah merasa ulang menolak setan lebih apa ya? Oh, berarti imamnya mesualat boleh sih. Sih, nyilangkan setan anak-anak. Si bolak-balik sholat, orang kampung. Itu namanya apa namanya sasati. Terus lagi perlu jadi. Nah imamnya wis takbirlah. Imamnya rukuklah, imamnya sujudlah. Walaupun dengan atau kita kamu makmum, imamnya baca surat, ada datang Allahu Akbar, imamnya terus rukuk, kamu terus ikut rukuk, tidak perlu baca surat atau Fatihah pun tidak usah. Ternyata oleh Nabi sudah jaga mendapatkan satu rakaat. Walaupun orang motor karena motor Fatihah ada belum takbir imamnya rukuk terus merasa motor langsung ikut rukuk karena mengikuti rukuk imam sudah dianggap masuk dapat satu rakaat. Karena enak banget sholat jamaah merasa motor nah, ada yang kurang paham masalah agama datang saja jamaah karena jamaah itu pasti diterima. Yang kedua merasa motor ditompong dan 27 derajat itulah nikmatnya orang jamaah. Apalagi jamaah subuh pahalanya sama dengan sholat malam semalam subuh. Bisa ditambah lagi qobliyah subuh berkah dengan jadi orang kaya mendadak menurut Allah. Karena rakaat fajr baru nantinya dia 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi sekali lagi kaitannya dengan menghadapi status bahaya orang kok aneh-aneh bid'ah. Salaman harus belajar bid'ah, bukan masalah salamannya, tapi masalahnya ini setiap habis sholat selalu salaman. Mesti ya itu yang itu dibuatkan orang itu namanya mengkiaskan sesuatu tidak proporsional, yang satu dengan manusia, yang satu dengan HP dan HP miliknya. Sedang sebelahnya adalah orang yang mungkin sedang konsentrasi doa atau zikir, maka merasa terganggu kalau kita cek salaman. Ini yang harus dipahami supaya kita biasakan. Orang salaman, orang tuntunannya, walaupun salaman juga boleh. Satu ketika kita salaman juga butuh suatu ketika akan pergi dulu dalam rumah aku kalau rapat kayak pamit pulang dulu tidak apa asalnya tidak setiap habis sholat mesti salaman. Yang tidak boleh itu setiap habis sholat mesti seakan-akan itu menjadi sunnah. Nah kita tidak boleh memperbarui kata Nabi iyyakum wa mujawwilah nambah-nambah urusan agama. Tampaknya sudah lebih dari 7 menit sehingga namun demikian kami sanggup menerima pertanyaan kalau dikehendaki. Semoga tidak ada
semua bersedia. Berapa? Oh ya ya. Jadi punya yang grup dekat. Saya sudah ada grup, ada kabar. Saya 500-an orang pernah itu saya lapor pada anak saya dulu. Aku sampai isinya sampai 500. Oh ini grupnya ini mau nanti 500. Jadi akhirnya saya suruh menjelaskan. Ini kadang-kadang begini. Wah saya pernah dimasukin grup si A. Wah nak mulai sebentar itu pasti wah daripada itu loh. Kalau sholat Pak, orang sakit pakai kateter. Orang sakit? Sholat tapi pakai kateter untuk kencing itu. Pakai kateter. Orang yang sakit sedang dioperasi dioperasikan pakai kateter. Betul. Ya dia nggak balik ke kamar sendiri pasang kateter. Nah itu kondisi darurat yang kita tetap sholat, yaitu dengan cara tayamum, tidak perlu pakai air tayamum. Kan ini tidak termasuk anggota tubuh, tidak apa-apa. Pokoknya sholat itu terjaga dalam kondisi apapun, tidak boleh ditinggal. Apalagi sedang sakit justru lebih berkomunikasi dengan Allah. Sholat itu tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Perang saja disuruh sholat, apalagi sakit itu kita berdoa kepada Allah dari itu kan dari boleh walaupun tapi kaitannya dengan nifas wanita atau melahirkan tidak boleh, tapi kalau operasi seperti itu boleh tetap wajib sholat. Sholatnya sesuai dengan kondisi. Kalau di rumah sakit, berarti keluarganya bisa membelian tempat tidurnya itu diarahkan mereka. Di sana rumah-rumah tapi wajahnya di timur, kakinya di barat. Itu sholat terlentang. Itu Pak. Saya kira cukup, insya Allah nanti kita ketemu lagi. Dan ini memang mubalik itu sering tukaran. Hari ini kalau tukaran berkali-kali. Jadi tidak perlu dimasalahkan. Dia itu tukaran. Ini kan tukaran. Ya, sebetulnya yang akan datang kebetulan saya itu hari kontrol ternyata saya waras oleh dokter masih dianggap sakit, namanya sakit jantung. Ya alhamdulillah dokternya telaten belum mati. Maka dari itu kami tidak boleh mikir atau mikir mikir apa, mikirnya mesti mikir mati. Tapi tidak boleh aku mati ini sama, tidak boleh. Tetap bakalnya nanti sewaktu-waktu kita selalu siap menghadapi mati. Tapi jangan aku buat bisa mati saya siap lagi langsung itu jaminan. Tapi jatuh apa sih halal dengan harapannya para PBRI. Waduh, kita bisa bikin mati sebut siang. Ketahuan mati tenang. Kalau saya kayak anak tidak merasa sengaja umur itu rasa mati. Nanti akan datang sesuai dengan kontrak kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita ngarep-ngarep. Nabi larang orang ngarep-ngarep mati. Ya pasti mati, tapi walaupun sakit kita mengharapkan tetap sembuh. Namanya optimis. Surat optimis itu apa? Kayaknya surat Quran yang optimis. Disuruh membaca, dari optimis sering-sering baca alam nasrah laka sadrak inna ma'al usri. Itu namanya optimis. Setiap masalah pasti ada solusinya.
Jadi jangan putus asa. Inna ma'al usri, terus dibaca inna ma'al usri, maka akhirnya mendapat solusi benar. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri terdapat dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.